Ini beliau seorang ustadz pejuang, pegiat dakwah di sini, ya petani, ya apapun dikerjakan, beliau pantang menyerah, ya menjawab, ya pendebat. Kami orang Kristen ini Tuhannya 3, kami malah lebih kaya daripada orang-orang Islam, karena Tuhan kami ada 3. Ayo, orang Islam Tuhannya cuma 1, banyak yang miskin-miskin, bagaimana? Nah, Yesus Kristus itu menanggung dosa, digantung di kayu salib, karena kasihnya dia menanggung dosa dan memaafkan dosa. Dosa waris tadi itu hilang, makanya Bapak harus masuk Kristen. Kalau saya enggak begitu. Besok di sini ada Natal besar ya. Saya juga diundang, ada undangan besok. Hari Sabtu gereja yang sana saya juga diundang. Datang, Bapak? Datang. Tapi datangnya saya itu begini. Pada part 1 dan part 2 sebelumnya, kita telah saksikan bersama tayangan perkembangan pesat para mu'alaf di Dusun Larangan, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, setelah menginap 1 malam, kami lanjutkan perjalanan ke kawasan yang semakin pedalaman, yakni Dusun Porot. Perjalanan kami lalui dengan melewati perkebunan-perkebunan rimbun. Di sana kami menemukan pengalaman baru, gereja, masjid, wihara, dan pura yang saling berdekatan. Pengasuh masjidnya adalah seorang petani, rumahnya kayu, berlantai tanah, guru ngaji, hidupnya sederhana, namun ternyata cerdas dalam berdebat tentang teologi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang indah ini, yang dingin sejuk di sini. Kami sedang ada di daerah, namanya daerah Porot. Porot. Ini dusun Porot. Dusun Porot. Desa Getas. Desa Getas. Kecamatan Kaloran. Kecamatan Kaloran. Jadi ini masih satu area dengan Kecamatan Kaloran yang kemarin kita habis dari sana itu, yang wihara-wihara kemarin itu. Nah, ini dari sana ke sini, ini kita melewati perbukitan, kita melewati kebun-kebun, hutan-hutan, baru kita nyampe di sini, di Dusun Porot ini. Dan di sini merupakan ini salah satu peninggalan dari Yayasan Peduli Umat yang diprakarsai oleh almarhum Allahyarham Ustadz Dr. Waris Fakhruddin. Ini adalah peninggalannya sejak beliau meninggal tahun 2023 Februari. Beliau meninggal tahun 2023 Februari. Sejak beliau meninggal, beliau dipanggil oleh Allah dan menyisakan banyak PR. PR-nya ada banyak, termasuk kemarin itu yang Ananda Putri ya, yang kuliah di Akper itu salah satu bagian dari PR ya, peninggalan beliau. Termasuk ini, tanah ini dulu dibeli oleh YPU, Yayasan Peduli Umat Temanggung, yang diprakarsai oleh Ustadz Dr. Waris Fakhruddin. Nah, di sini dibangun bersama oleh warga. Dibangun bersama oleh warga untuk dijadikan sebagai TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Namun persoalannya setelah almarhum meninggal, di sini semangatnya itu ya ikut turun juga, karena memang tidak ada dai. Nah, misalnya ada dai, ya kami kan sudah sampaikan tadi malam bahwa kami memanggil seluruh yayasan-yayasan, seluruh lembaga-lembaga yang biasanya suka untuk mengirimkan dai-dai ke pedalaman, tolong kirim dai ke sini. Dari sana ke sini, ini masih satu jangkauan. Di depan itu ada gereja, sebelah kiri ini, sebelah kanan wihara. Jadi di sini ini memang dikepung dengan kerukunan antar umat beragama ya. Ada banyak lintas agama di sini, dan di sini adalah ada banyak mu'alaf ya, yang ada banyak mu'alaf yang di sini tinggal hidup di area ini bersama dengan Bapak Musyafa.
Betul. Pemangku dakwah Islam di tanah Porot ini. Monggo Pak Musyafa barangkali 1 menit memberikan komentar, pesan dan kesan. Ya, alhamdulillah niko memang betul sangat bahwa tanah ini dulunya itu yang membelikan dengan astanya atau tangannya Pak Waris. Dan waktu itu harga tanah ini 40 juta, yang dari Bapak Waris 20 juta. 20 juta. Sisanya 20 jutanya? Dan yang 10 juta saya pinjam ke Pak Cari Ngetas. Terus yang 5 juta itu dari Pak namanya Mbuli itu Pak Kabul siapa? Lah itu dana 5 juta dari Bapak Lurah. Nah terus setelah selesai kan ini ada saya sudah punya uang sedikit, saya beli batu. Nah setelah beli batu itu di sini ada perayaan 17 Agustus itu mendatangkan Pak Jenderal dari Jakarta itu memberi uang 5 juta. Jenderal 5 juta. Jenderal siapa? Enggak. Namanya saya enggak lupa. Lupa ini. Dari Jakarta. TNI. Oh, TNI dari Jakarta. Masya Allah. Nah, itu kan di sini kan kebetulan saya itu ditanya bahwa di Desa Ngetas saya selaku tokoh umat Islam. Dari bagaimanapun saya sudah siap. Sepertinya ada umat Buddha itu ada kegiatan hari besar, umat Kristiani hari besar ada Natal. Saya juga dimohon untuk datang ke situ. Nah, itu memberitahu bahwa ini satu-satunya wakil umat Muslim. Begitu. Nah terus setelah itu Pak Waris memberi kepercayaan bahwa ini untuk tempat dakwah Islam di Desa Porot. Karena ini mayoritas dulunya itu Kristen, Nasrani. Dan setelah itu, setelah ada tempat saya pulang dari pesantren, itu Islam di sini alhamdulillah berkembang. Yang dulunya itu kalau membangun, waktu bangun ini itu saya cari kemana saja, yang penting saya dapat untuk membangun. Dan sekarang sudah ada kesadaran. Buktinya itu musola dibangun saya bersama warga jumlah 17 kakak bisa menghabiskan uang 75 juta itu khusus dari Desa Porot. Khusus jamaah itu saja. Itu baru 1 bulan saya membuat tempat itu yang sebelah dulu Pak Waris di sana lah. Yaitu dengan ukuran 57 itu setelah sekali jadi bersama Mustoko itu dulunya kan kontal, kawur, kanginan. Nah itu sekarang sudah ada kesadaran. Nah, terusnya setelah itu jadi dulunya itu jamaah di musola itunya ada orang 3, 2, 1. Kalau sekarang sudah menyampai 14, 15. Dan ini kok kotor lebetnya ini kan Mas, ini kotor banget. Ini selama untuk menarik jamaah pengajian saya di sana sementara. Sementara waktu nanti baru di sini lagi. Kok bisa menarik? Karena saya anak kecil, ya bukan kecil sudah SMA, Bekuta Mujumbi Sahabat Tamarib. Terus adakan perkumpulan maunya yang belum bisa di agama apapun silahkan tanya pada saya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya carikan Ustadz kemana yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan yang sudah tua-tua pun juga, ternyata ada yang tua itu dulunya mu'alaf. Mu'alaf itu ada mu'alaf asliyah dan mu'alaf pindah. Yang mu'alaf dulunya itu dari Kristen, dari Buddha. Dan ada yang mu'alaf dari lahir. Dari lahir sampai tua itu asli mu'alaf, kan nggak tahu Islam persis. Nah sekarang dari dikit-dikit sudah sampaikan nih kok dari fikih hadis kecil-kecil sudah bisa, yang mau baca Quran, ada yang mau torekoh atau biat biar sholatnya itu rajin. Nah, Masya Allah. Di Desa Porot ini karena lingkungan ini semua nggak ada yang Islam, hanya rumah saya ini bersama itu ada 1 rumah. Ini Kristen semua. Masya Allah. Nah kalau perjuangan setelah itu hambatan-hambatan perjuangan di sini saya sudah nggak saya rasakan. Rasakan saya bangun musola, ada suara gini-gini, mungkin dari agama Islam sendiri silahkan gini-gini. Saya diam saja.
saya bangun ini, membuat ini tujuan saya. Yang setelah itu jadi setiap Jumat saya buat mengumpulkan muslimin dan muslimat fatayat. Sudah berlaku 2 tahun. Nah sekarang kepingin untuk di rumah-rumah, biar rumahnya itu ada mujadah dan tahlil dari orang banyak. Saya silahkan, saya dukung. Nanti kalau semakin bisa di sini lagi, ini ada manfaatnya, kan begitu. Nah saya terima kasih, saya sangat matur nuwun kanthi karawan Bapak sak rombongan bersama Bapak Teguh yang menjembatani. Ya mugi-mugi mawon amal jari ingkang sampun masuk menika bermanfaat ngantos dunia akhirat. Amin. Niki sak kodar kemampuan. Karena kalau waune sing waune dereng purun ngawasan niki alhamdulillah. Selama ini kula tasih riyen sek kula ngaos teng kalurahan Pondok Sareng Pak Teguh. Tim niki mboten enten Pak Teguh nggih. Dianggap mboten Pak Teguh. Islam wong salat nggih. Enten namung tiyang pinten. Sampun sekala wangsul alhamdulillah kula mbok banggake ning Allah nyarengi gitu. Nyarengi pas wangsul niku ndalah saya salat nggih purun, saya mujadah purun. Masjid saniki nggih pun saged kebangun Pak Teguh sauten nggih. Nggih Jumatan nggih sampun kebak ngoten menika estu. Lah sesama ngoten niku tak ajeng coba malih sing imam sepuh-sepuh sini khotib sepuh-sepuh pun boten purun maju. Kamangka penghidupanipun kula cak kalih kerja, Pak. Bapak kerja apa, Pak? Kula kerja tani saged ya, Pak. Ya Allah. Tani, kula kerja tani salang-sale wong kula nek niki mbah listrik tumbas kapus sak panunggal tumbas ki apa. Quran sing kurang nek mboten beliau Pak Teguh kula nggih pados teng KUA. Nek kula sak mari Pak Teguh niki kadang sak enten niku. Yen saya kembalikan mriku pun ngebopong saking niki to. Sing awas niku enten 24 anak Qurane kurang amoh dompe meri ya kula mlayu Pak Teguh niku. Tak jahit, sak seneng kula Brian niku to. Ngoten niku. Nah, sakmenawa menika ndelah tak aturke wong menika sing sepuh-sepuh imam leren. Sing khotbah do leren macam. Kula nggih teko anggati. Kalih mangke nek jatahe kerja mboten kerja dimat kula nggih wangsul. Sing wektune kula jane kerja niku dugi jam kalih, kula jam 11 kudune pulang. Kula mangke men kerja segede kula lampahi sebab kula demi agama. Ngoten niku. Niki saking kula. Terus malsa ngene kemanfaat TV sampun aturaken niki nggih sepenajan sak menika niku saweg sekedhe nek waune niki sing ngaos kula teng mriki niku antara sangang dosa. Lah ajeng akhir-akhir niki sang dosa niki enten donatur sing liwat Pak Sugani paham Pak Teguh. Wah niku liwat menika nah terus Pak dokter saking Temanggung niku ancok numbaske seragam ten jajan nah saleh-saleh do ngaos teng mriku sebab nek teni kula mboten saged nek numbahke jajanan kan menumbahke seragam kula dereng mampu wektu sak menika. Lajeng nek sing ngaos teng mriki tetasi wonten niku kebanyakan sing lare sampun SMP sing niki. Nek sing alit-alit do pindah mriku. Ning pun enten mulai malih mulai 3 sale teng mriki. Nggih, ngoten niku Pak Teguh. Nah, sebab ngoten menika kok sing teng mriku dipindah mriki. Nggih, antasane pun antar perbedaan mriku sing bentenke gitu. Kan antar Pak guru SMP, guru SMA sing khususnya teng agama terus bentenke masalah ngaos-ngaos. Nah, ngoten saniki pun kanten langsung niki malih. Nek sing SMA SMP nggih tasih mriki. Sakotaripun. Nggih, baik. Nggih nek tasih nggih masalah niku kula mboten kula mungut lari-lari mboten. Kula tumbas pam toya nggih pados piyambak listrik nggih teng mriku tumbas piyambak. Ini kondisi petani petani di sini. Nah, ini Pak Teguh Pak Musyafa barusan pulang dari sawah langsung. Dari sawah langsung ini barusan datang. Ya, betul. Nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu beliau datang. Waktu sore ini kemauan pun nanten asar. Kalau langsung kewono siap-siap. Ngeten ampun nanten lari ngaos cepet-cepet ngeten. Mangke tengen atan tambah malih sore ban niku wektune maghrib bisa cepet-cepet gantos ngeten. Malih. Semetin toya kan pun enten saniki wong pun tumbas tepat tumbas pam gitu. Nek riyen sek Pak Teguh sapa mriki jaman riyen niku rak toya menawi sampe nggih. Kem ngoten Pak Teguh. Nggih niku ajeng wuduman ngerkawas Pak. Nek saniki pun enten. Nah niku kula tumbase nggih mboten narik lari mboten biasa mboten pados piyambak. Kanthi lantaran kerja sang-sang. Masya Allah. Ini beliau
seorang ustadz pejuang, pegiat dakwah di sini, ya petani, ya apapun dikerjakan, beliau pantang menyerah, ya menjawab, ya pendebat. Jadi kalau ada orang nanya, dijawab begitu. Nanya apapun, ada orang pernah nanya berapa itu Tuhannya orang Islam? bermacam-macam. Apa? Berapa Tuhannya orang Islam? Ada pernah nanya begitu? Banyak. Itu Itu apa? perdebatan antara Islam dan Kristen itu selalu banyak. Masya Allah. Kalau orang Kristen itu begini-begini, kalau Islam kok begitu, itu memang syariat saya. Saya kok begitu kan? Pendebat beliau, pendebat di tanah, kampung, di hutan. Nah, ini Bagaimana? boten namung tiyang mriki sekitar. Misalnya kalau mau manakib, Nggih. manakib paham tuh Nggih, manakib. manakib. Sampai manakib makai jamaah. Manakib yang ini Syabdul Qadir Jailani. Ya, satu Jailani Qurani, terus Sadali, Kanal saya dipercaya sama Kiai itu dua-duanya. Terus itu ada yang senang manakib Sadali, ada yang Qadiriyah gitu. Nah, itu setelah itu baik itu Muslim maupun tidak Muslim selalu tanya berdebat. Kok bisa mengatakan kalau Syabdul Qadir Jailani itu dibaca bisa mendoakan, itu sejarahnya bagaimana? Dasarnya apa? Nah itu berarti gini, kalau misalnya saya orang Kristen nih, ya. Saya nanya Pak Musyafa, saya nanya kepada Pak Musyafa ini, Ya, gimana? Kenapa Tuhannya orang Islam kok cuma satu? Ayo coba. Kalau satu Tuhan kok ada dua, itu nantinya nggak bisa jadi. Karena yang satu bikin merah, yang satu bikin putih. Oh, luar biasa pendebat kan? Nah, saya nanya lagi nih, Iya. saya sebagai orang Kristen. Iya, silakan. Kami orang Kristen ini Tuhannya 3. Kami malah lebih kaya daripada orang-orang Islam karena Tuhan kami ada 3. Ayo, orang Islam Tuhannya cuma 1, banyak yang miskin-miskin. Bagaimana? Soal miskin dan kaya itu sudah ditakdirkan dari waktu itu berada di perut. Itu di perut waktu usia 4 bulan atau 40 hari sampai 3 ada 120 hari itu kan dijanji, roh itu dijanji akan sugih atau melarat atau bagus dan sebagainya, sudah dijanji itu, dan itu nanti terjadinya dalam kodok atau takdir. Kalau masalah Tuhan 3 itu kan pengakuan agama Anda. Kalau saya harus satu. Harus satu. Luar biasa ini pendebat senior di tanah Kaloran. Kalau di sini pendebat harus membutuhkan yang namanya itu Abu Nawas harus saya lakukan. Ilmu Jawa saya lakukan. Ilmu agama ya apalagi itu. Itu harus berlaku semua. Karena ada orang Jawa tanya begini, Pak saya mau tanya, saya akan tadi nganten, harus dihitungkan secara detail yang anak saya nikah besok kapan biar selamat dunia akhirat. Kalau tanya begitu, saya jawab masalah selamat dan tidak itu kan urusan di atas. Manusia hanya usaha, makanya saya usaha, kalau saya bikin hari yang mulia menurut agama Islam. Gitu kan. Nah itu tuh bapak-bapak pencari kayu. Beliau muslimah gitu. Muslim. Itu kakak saya. Oh kakaknya Pak Musyafa. Masya Allah. Sehat-sehat selalu Bapak. Sehat. Dari mana Pak? Kami dari Mu'alaf Center Ayah Sofia. Oh iya. Ya. Malang, Jawa Timur. Malang, wah. Nggih. Jawa Timur. Ya, terima kasih. Nggih, sehat-sehat selalu Bapak. Iya. Barakallahu fikum. Kalau ini saya orang Kristen nanya. Iya, ya. Nah, Pak, Yesus Kristus, barang siapa yang percaya, hanya percaya saja enggak apa-apa. Nanti Yesus Kristus akan menebus dosa Bapak. Lah, kalau itu kan kepercayaan dari agama Anda. Tadi kan agama saya tidak begitu. Gimana? Karena saya yang menebus dosa itu adalah amal kebaikan. Ini nih, catat. Catat. Amal kebaikan kan? Nggih. Kalau ada orang gini Pak, Bagaimana? Yesus digantung di kayu salib karena kasih sayang dia menebus dosa umat manusia. Jadi ada orang berbuat dosa, dia yang pikul,
dia pikul salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu seperti di jawaban yang sama, Ya. itu kan kepercayaan sana. Kalau saya kan nggak percaya begitu. Ya. Percaya itu ya amal itu. Oke. Gimana? Yesus Kristus siapa, Pak? Yesus Ayo. Kristus itu sebenarnya itu kan Isa Al-Masih. Iya. Isa kalau sekarang ada pada kata ya, kenaikan Yesus. Ya. Itu sebenarnya kalau menurut Islam kan Nabi Isa dirafakkan ke langit sabitu. Oke. Dirafak namanya ke Sidratul Muntaha itu kan. Oke. Itu kan Nabi Isa dirafakkan. Nabi Isa itu kan bukan Yesus. Itu kan kepercayaan situ. Luar biasa ini Bisa desa ya, loh, bisa. kampung jauh dari mana-mana, pendebat perlu dicontoh. Seluruh dai seluruh Indonesia bisa mencontoh beliau karena langsung berhadapan. Ini kiri gereja, kanan wihara. Iya, Pak. Jadi semua dai harus punya basic untuk berdialog, berdiskusi. Kalau saya berdialog, berdebat sama orang Buddha biasa, sama pendeta yang tertua di sini juga biasa. Udah biasa Biasa. berdebat sama pendeta-pendeta itu. Biasa. Oh, Kalau yes. saya teman saya, saudara saya ada yang jadi pendeta, Oke. saudara saya sepupu Oke. itu yang punya rumah itu juga pendeta yang tertua. Dan jadi pendeta yang luar biasa. Sini juga pendeta ini. Oke. Ini tukangnya di Semarang biasanya. Kalau saya kan hanya di sana biasa, campur setiap hari biasa. Tapi masalah kepercayaan sudah ada sendiri-sendiri, tauhidnya sudah ada sendiri-sendiri. Gimana? Kalau debat silahkan mau baca apa, mau bagaimana, saya tinggal menjawab. Kristen itu agama kasih. Ini saya misalnya orang Kristen nih. Iya, betul. Saya pendeta ini misalnya. Iya. Kristen itu agama kasih. Betul. Nah, Menurut setiap saya. orang Ya. yang lahir, lahir Betul. itu membawa dosa. Betul. Namanya dosa waris. Iya. Nah, kalau orang Kristen itu lahir itu sudah langsung berlumur dosa. Dia punya dosa, namanya dosa waris. Jadi warisan bukan hanya bangunan, tapi warisan itu termasuk dosa. Karena Nabi Adam memakan buah khuldi dan Ibu Hawa itu sehingga dikasih hukuman dosa, diturunkan ke bumi dari surga itu sebagai hukuman, dan dia mendapatkan dosa, dan umat manusia sehingga punya dosa waris itu. Nah, Yesus Kristus itu menanggung dosa, digantung di kayu salib. Karena kasihnya dia menanggung dosa dan memaafkan dosa waris tadi itu hilang. Makanya Bapak harus masuk Kristen. Kalau saya nggak begitu. Ya. Kalau saya sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya. masalah itu ya silahkan. Ya. Gitu. Kalau warisan itu kan termasuk itu untuk agama sana. Kalau agama saya tidak ada. Tidak ada Yang namanya warisan dosa. Kalau dosa itu kan membuat sendiri. Betul. Amal baik dan jelek itu kan membuat sendiri. Betul. Dan kalau yang masih anak itu kan tinggal tanamannya. Ya. Ditanami pohon bisa hidup, bisa baik atau tidak, terserah yang merawat. Kalau buku masih putih, mau ditulisi apa kan serahkan. Anak yang masih bayi pun begitu. Itu kan menurut Islam. Tapi kalau menurut Nasrani ya silahkan mau dengan cara apa. Gimana? Nah, top sudah. Bapak ini sudah pejuang ya. Pejuang keluarga ya, pejuang Islam ya, pendakwah, ustadz, guru ngaji, semuanya diborong sama beliau. Bisa jadi beliau yang masuk surga duluan daripada kami. Besok di sini ada Natal besar ya. Saya juga diundang, ada undangan besok. Hari Sabtu gereja yang sana saya juga diundang. Datang, Bapak? Datang. Tapi datangnya saya itu begini. Karena hidup di zaman toleransi harus datang. Secara tauhid saya tidak datang. Oh, betul. Hadirnya Bapak adalah hadirnya untuk bertoleransi, bukan hadir secara ketauhidan. Bukan. Bahasa beliau ini bahasa kelas tinggi loh. Ini rumahnya beliau. Ini rumahnya beliau. Nanti biar ini rumahnya beliau. Ini rumah saya, rumah yang apa adanya. Mau bangun yang baik belum bisa. Kalau dibangunkan terima kasih. Walaupun dai, tapi dai desa. Tapi saya itu sudah pernah bertemu ya Pak Tiko ya. Sampai dari Semarang di Manjurin,
Itu juga ya bisa kok Pak Bapak itu saya. Allah Bapa ini cinta kepada umat manusia. Betul. Karena rasa cinta dan kasih sayang kepada umat manusia ini, dia mengorbankan anaknya yang tunggal itu, anak yang dikasihinya itu, disalib, dibunuh, disiksa, supaya apa? Supaya menebus dosa umat manusia. Itulah hukum kasih, Pak. Nah, hukum kasih. Jadi agama terkasih ini, saya sebagai pendeta ini misalnya, Iya. agama paling kasih itu adalah Kristen, Pak. Iya. Makanya Bapak ini harus masuk Kristen. Iya. Nah, kalau masalah itu, sana menebus dosa untuk umat atau anak, Iya. ini jawaban sudah saya terangkan pada menit detik yang dulu kan. Iya. Itu kan kepercayaan sana. Oke. Tapi kepercayaan saya kan tidak begitu. Bukan repot, kepercayaan saya hanya kepada Allah. Itu kalau dosa kan kalau tidak ada yang bisa menebus kecuali amal baik dan jeleknya sendiri. Itu saya jelaskan waktu bayi. Oh, bayi itu masih polos, makan ditanami apa, mau ditulisi apa kan serah orang tua. Iya. Gitu kan? Iya. Gimana? Nah, ini ada surat Al-Baqarah terakhir, Al-Baqarah ayat 183. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di Al-Qur'an tadi disebutkan sebagaimana diwajibkan sebelum kaum sebelum kalian. Kaum sebelum kalian itu kami, Pak, orang Nasrani, Pak. Nah, kami ini nggak berpuasa, Pak. Oh, gitu. Iya, kami nggak berpuasa. Di Al-Quran kok bilangnya sebagaimana kewajiban itu untuk umat sebelum kalian. Kami ini orang Nasrani, kami nggak berpuasa loh, Pak. Nah, tapi dulu itu yang dinamakan Nasrani, dinamakan selain Muslim, itu kan menurut Anda pendeta sekalian. Tapi kalau zaman dulu Nabi Isa namanya juga Islam, hanya beda syariat. Gitu kan? Hanya beda syariat. Semua Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan namanya Islam, tapi beda syariat dan beda Nabi. Dan kalau sekarang kan menurut syariatnya Nabi Muhammad, kadang menurut Nabi Isa begini, Nabi Daud begini, beda-beda. Begitu kan. Kalau dulu sebelum kalian tidak puasa, kan salahnya Anda tidak puasa. Kalau sekarang harus puasa. Karena kan syariatnya kan Nabi Muhammad harus puasa. Yang mampu dan yang Muslim, yang iman. Kalau yang tidak puasa namanya tidak iman, tidak Muslim. Betul. Kalau dulu kan tidak puasa karena namanya sudah tidak Islam, namanya belum Islam kan? Ya, jawaban Pak Musyafa sudah betul. Tinggal saya tambahi bahwa di Bible itu banyak diajarkan tentang syariat-syariat zaman Nabi dan Rasul zaman dahulu, termasuk Yesus Kristus alaihi wassalam. Yesus Kristus atau Nabi Isa itu berpuasa, Pak. Wajib berpuasa. Di kitab Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa. Kemudian di kitab Imamat pasal 23 ayat 29 ada syariat berpuasa. Orang-orang zaman dulu itu diperintahkan oleh Allah, dan barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa maka wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Hukuman untuk orang yang tidak berpuasa zaman dahulu itu adalah dihukum mati. Nah itu. Jadi kalau ada yang bilang kami orang Kristen kami tidak puasa, itu kalian dibohongi oleh Al-Quran misalnya begitu, maka jawabannya adalah Nabi Yesus saja dulu berpuasa, termasuk nabi-nabi yang lain. Gitu. Itu adalah Al-Quran menyampaikan kebenaran. Bersama Ustadz Teguh, pegiat dakwah dari Kaloran. Monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan beberapa ini dari Bapak Musyafa ya, seorang kiai di dusun Porot ini yang memang dari dulu masih banyak orang-orang yang non muslim ya, dan sekitar
tahun 90-an ya, insya Allah kita mulai dakwah di sini ya Pak Mustafa ya. Ya. Tahun 90-an itu memang ya masih abangan kayak gitu, masih jarang orang-orang beribadah, itu masih jarang. Dan alhamdulillah atas kegiatan ini Pak Mustafa ini dan para teman-teman, ya alhamdulillah banyak yang jadi mu'alaf. Dan untuk akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini memang termasuk ini kendala-kendala para dai itu masalah ekonomi seperti yang tadi disampaikan itu. Yang dibutuhkan para dai itu juga masalah ekonomi itu juga. Rata-rata orang-orang dai ini masih agak minim ya, masih agak minim. Dan yang menjadi kendala lagi ini setiap agama selain Muslim itu mengumpulkan para jamaahnya, mengumpulkan umatnya, itu mereka bawa iming-iming. Nah, bawa iming-iming berupa makanan, ada berupa beasiswa sekolah itu ya, beasiswa sekolah, dan mungkin operasional untuk yang bagian ini dakwahnya bagi agama mereka itu. Ya. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Mustafa itu, kenapa dulu di sini banyak yang ngaji anak sampai 90-an anak itu, terus pindah di TPQ sebelah itu ya cuman salah satunya ya dari iming-iming sebuah jajan, sebuah seragam dan segala macam kayak gitu. Sedangkan Pak Mustafa dan teman-temannya untuk merawat TPQ ini dan anak-anaknya, anak didiknya itu, para santrinya mau seperti itu, mengadakan bagi-bagi rezeki atau bagi-bagi jajanan segala macam, ini belum ada kemampuan ya Pak Mustafa ya. Ya ini maka yang dibutuhkan para dai di sekitar Kaloran Timur ini memang itu terutama yang masalah operasional. Dan untuk mengumpulkan jamaah Muslim sendiri ini juga kalau tarian dengan iuran sendiri masih berat. Harusnya kita sendiri yang bawa makanan atau berupa snack atau segala macam, itu kita dai sendiri yang membawa malahan. Kita panggil para dulur-dulur Muslim ini yang masih mu'alaf, dan bahkan ini yang sudah lama pun, ini kalau nggak ada iming-iming kayak gitu, kita kumpul, ayo kita kumpul. Tapi kamu bawa makanan sendiri, itu jarang yang datang. Nah seperti itu termasuk salah satunya kendala dai-dai di daerah Kaloran Timur seperti itu. Habis ini kami akan menyampaikan bantuan, Ustaz, bantuan dari Mu'alaf Center Ayah Sofia untuk dakwah perkembangan di Kaloran ini. Nanti akan kami sampaikan ke YPU dari Mu'alaf Center Ayah Sofia. Demikian, terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah musola di Kampung Dusun Porot, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dan di sini adalah kampungnya para mu'alaf. Di sini Muslim yang hidup di sini adalah para mu'alaf. Nah, di depan situ adalah gereja dari Kristen. Kalau di depan itu, ini adalah wihara dari agama Buddhism. Nah, ini adalah musolahnya, dan ini adalah tiang dakwah utama di kampung ini. Nah, kalau kita masuk ke sini, nah ini musolahnya. Nah, itu adalah Ustadz Teguh kiri, yang kanan adalah Pak Mustafa, pegiat dakwah di sini. Nah, musola ini membutuhkan karpet, karena karpet mengingat situasi di Temanggung ini dingin sekali, seperti kota Batu dinginnya. Sementara musola kalau jamaah beribadah, kalau karpetnya seperti ini dingin ya, terasa dingin. Nah, Pak Mustafa, monggo disampaikan bagaimana musola membutuhkan karpet. Ini musola Pak membutuhkan karpet, karena karpet yang sudah ada ini pinjaman dari tetangga. Wih, pinjaman Pak, karena dia belum punya karpet. Yang dulunya sebelum dibangun itu ada tikar-tikar biasa, ya sekarang sudah nggak layak dipakai.
sekarang jamaahnya meningkat, ada ini enggak ada karpetnya, kami dipinjamin lah tetangga. Tapi juga muslim. Tapi kalau sudah bisa beli, ini akan saya kembalikan yang ini sama itu. Tapi Terus yang merah itu, yang merah pinjaman yang merah juga. itu punyaan sini sendiri. Oh, yang merah punyaan sini sendiri. Kan kayak pinjaman. Kalau karpet ini pinjam. Pinjam yang ini. Iya. Nah, terus itu mesin juga pinjam untuk adzan. Mesin ini pinjam. Pinjam, Pak. Ampli. Ya Allah. Pinjam. Ini pinjam, Pak. Ya karena muslim di jamaah sini jauh dari musola sini. Kalau nggak ada adzan, nggak ada jamaah. Harus ada adzan, maghrib, subuh, isya harus ada. Nah ini pinjaman. Tapi kalau ini jam ini dikasih toko dari Sumono yang kita beli itu material. Ya. Baik. Insya Allah kaum muslimin akan membantu. Demikian Allahul Musta'an, Allah akan memberikan pertolongan sebaik-baik pertolongan di sini. Ada lagi Pak Musyafa? Nanti ada, kalau sudah punya ini juga akan diambil oleh yang punya. Oh, kalau ini sudah punya sendiri musolahnya, masjid ini akan dikembalikan. Kembalikan. Oh, ya. Sama karpet. Serba pinjam ini. Jangan-jangan jam ini pinjam juga ini. Bukan kali ini dikasih oleh toko. Oh, dikasih toko. Karena beli material, beli karpet keramik gitu. Pinjaman juga. Dikasih itu. Jangan-jangan lampu ini pinjaman juga ini. Termasuk uang andilan dari warga. Uang andilan dari warga. Termasuk di uang bangunan. Oke. Baik. Nah, itu sama. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.